Terima kasih Bu Tias. Jadi Ibu dan Bapak kita melihat bagaimana dari sebuah keinginan untuk memastikan hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian, mengurai hal yang kompleks menjadi program-program yang real, yang operasional. Nah, ini sudah dirangkum di buku ini. Dan tadi Bu Tias juga menyampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan untuk mendampingi berbagai institusi. Ini juga dimasukkan di sini untuk memperkaya. Jadi konsep-konsep yang ada di buku-buku teks, mulai dari Drucker dan sampai yang modern sekarang ini, ditambah dengan experience Bu Tias. Nah, ini jadilah buku ini. Dan di dalamnya juga ada tools yang bisa dipergunakan, ada dummy tables yang akan membantu kita untuk lebih memahami konsepnya. Sehingga ketika kita melakukan pengukuran-pengukuran, kita bisa menggunakan tabel-tabel yang ada. Bahkan Bu Tias juga mempropos satu model ya, bagaimana kita memadukan balance scorecard dengan SWOT analysis. Baik, kita akan masuk ke tanya jawab, tapi saya ingin ke Prof. Laksono dulu. Selamat sore, Prof. Laksono. Selamat sore, Prof. Laksono. Oke, kalau begitu kita ke Bapak dan Ibu peserta. Ya, ini Bu Tias ini sudah banyak pertanyaan yang ada di chat box. Ya. Yang pertama kaitannya buku ini dengan buku sebelumnya, Bu Tias. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, Pak Andri. Terima kasih pertanyaan ini memberi kesempatan saya untuk menjelaskan bahwa, dan sebenarnya sudah sempat saya nyatakan pula di pengantar, pada tahun 2012 ada sebuah kebijakan di UI untuk setiap departemen harus menerbitkan satu buku, one book, one department gitu. Saya punya modul sederhana untuk mendampingi kelas dari daerah, manajemen kesehatan daerah pada waktu itu, yang sistem belajarnya adalah blok. Jadi kemudian dalam 1 bulan atau 3 bahkan full seperti itu, sehingga waktu itu membutuhkanlah teman untuk mendampingi belajar dengan lebih mudah. Dan modul itu yang kemudian oleh departemen diputuskan untuk menjadi setidaknya salah satunya satu departemen satu buku, sehingga kemudian juga termasuk waktu itu didatangkan penerbitnya ke UI ya, dan menjadi satu buku yang akhirnya diterbitkan begitu. Saya sendiri sebenarnya merasa bahwa buku itu belum sangat siap untuk diterbitkan sesuai dengan apa yang saya harapkan dari bagaimana sebuah buku. Tapi sekian waktu akhirnya berjalan, dan dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesederhanaannya, ternyata buku itu terpakai dan termanfaatkan. Kadang-kadang saya merasa malu hati kalau ke daerah lalu bertemu, oh Ibu saya punya buku ini, minta tanda tangan. Aduh, saya bilang, karena saya merasa bahwa buku itu buku yang masih sederhana gitu. Dan itu sebabnya saya merasa punya utang. Saya berutang bahwa suatu saat saya akan memperbaiki buku ini. Dan saya mensyukuri alhamdulillah bahwa akhirnya saya berusaha membayar hutang ini, meskipun tadi saya bilang masih ada hutang lagi tentang controlling dan sebagainya, tapi setidaknya saya merasa buku ini memperbaiki buku yang sebelumnya. Saya merasa lebih cermat untuk mencoba memasukkan poin-poin yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh para pembaca, karena kurang lebih dalam sekitar 2 tahun mencoba berproses bertahap untuk kemudian keluar buku perbaikan ini. Apa yang tetap ada adalah hal yang universal tadi, pendekatan the way of thinking-nya, kemudian analisis situasi dengan SWOT-nya, ya, kemudian bagaimana membuat strateginya. Tetap ada hal yang universal, tetapi kemudian bagaimana membuat meng-highlight dengan contoh, kemudian membuat box untuk ikhtisar, lalu memberikan template how to do-nya, ini hanya ada di buku yang sekarang, yang lalu belum. Sehingga itu sebenarnya sangat nyata dari ketebalannya saja jauh berbeda gitu. Yang kalau tadi Pak Andre mengatakan ini masih ringan di bawah, yang lalu bisa dikantongin barangkali saking ringannya begitu, bisa ditekuk. Jadi itu barangkali yang saya mengatakan bahwa seperti yang lalu juga ini sebuah perencanaan, kalau ini adalah manajemen strategis dalam konteks strategic thinking-nya, kemudian strategic planning dan strategic momentumnya untuk bisa diimplementasikan. Itu barangkali Pak Andre respon untuk sebuah pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih Bu Tias. Coba admin dinaikkan lagi chat box, kita
menuju ke pertanyaan berikutnya. Terlalu tinggi? Oh ya, belum ada pertanyaan. Ini cuman Yang ada atas apa ya? ya, Oh iya, belum. ya. Boleh raise hand barangkali ya Pak. Ya, oke, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan langsung, ini kesempatan ketemu langsung dengan Bu Tias. Halo. Ya, silakan Prof. Laksono. Ya, sorry tadi Bu Tias ini menarik ya, kalau kita lihat bukunya Bu Tias ya. Nah, ada satu pertanyaan menarik ya mengenai aspek strategik untuk lembaga di kesehatan ini ya. Ya. Nah, seperti kita ketahui memang ada lembaga kesehatan yang seperti rumah sakit yang intinya itu dia lebih sebagai operator ya sistem ya, memberikan pelayanan ya. Sementara kalau kita lihat ada lembaga seperti Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan ya, yang lebih berfungsi sebagai regulator ya. Nah, apakah Bu Tias juga mempunyai semacam pembedaan ya, jadi untuk kedua jenis lembaga ini? Iya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Poinnya seringkali dikaitkan dengan penetapan visi misinya, tentang visioning-nya, tentang value-nya, yang akan menjadi arah membedakan pada waktu melakukan analisis situasi. Ya, misalnya saja untuk rumah sakit swasta, ketika ada berdiri sekian rumah sakit lain di sekitarnya dengan pelayanan juga baik, dengan harga yang lebih terjangkau, mereka akan segera mengklasifikasikannya, misalnya dalam dokumen tersebut akan mengklasifikasikannya sebagai threat, sebagai sebuah ancaman. Akan tetapi tentu hal itu tidak berlaku bagi rumah sakit pemerintah, tidak serta-merta harusnya berlaku bagi rumah sakit pemerintah atau bagi puskesmas. Karena misi yang diemban, mandat dari pemerintah sebagai government institution kan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga ketika kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan lain di dekatnya yang juga memberikan, maka tentu bisa melihatnya dalam kacamata sebagai mitra, ya, relasinya menjadi partner misalnya seperti itu. Itu satu contoh. Sama seperti ketika misalnya berbagai kebijakan Prof. Laksono, ya, bagi rumah sakit swasta, bagi klinik swasta akan bisa mengatakan berbagai aturan BPJS atau Undang-Undang JKN sebagai sebuah ancaman. Tetapi karena ini dokumen formal begitu sebagai alat komunikasi hubungan vertikal dan horizontal, maka tentu itu tidak bisa bagi institusi pemerintah untuk meletakkan kebijakan pemerintah di ancaman, misalnya seperti itu. Hal seperti itu memang biasanya kemudian muncul di dalam analisis situasi yang dikaitkan dengan visi dan misi Prof. Akan ada pembedaan pada muatannya gitu. Ya, artinya memang buku ini bisa dipakai secara umum ya di rumah sakit juga bisa, di dinas juga bisa, karena memang saya agak lupa tahun 2005 ya saya bikin buku mengenai aspek strategik rumah sakit, tapi lebih ke arah untuk rumah sakit khusus tadi ya. Saya udah udah 15 tahun ya, bukunya itu udah habis ya. Jadi ada di web ya. Saya juga tertarik untuk nanti saya mau rewrite tadi untuk situasi sekarang, tapi memang saya memisahkan antara strategic management untuk rumah sakit dan untuk dinas ya. Yang dinas ini belum lagi dibuat, tapi belum jadi-jadi. Oke, terima kasih Bu. Ini menarik sekali ya. Jadi saya lagi bahwa tulisannya Bu Tias ini betul-betul sebuah sumbangan bagus sekali untuk pengembangan ilmu kebijakan dan manajemen. Sekali lagi itu bukan ilmu kita, itu ilmunya teman-teman Visipol ya dan FEB sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya lebih pinjam pola pikir mereka atau pola seperti visi misi itu kan sebenarnya dari kelompoknya yang ada di MBA untuk lembaga supaya survive dan juga dipakai di non profit. Jadi saya kira belum banyak ya yang nulis seperti ini ya Bu Dumila ya, Bu Tias ya. Ada berapa buku yang seperti ini yang Bu Tias tahu waktu mau bikin ini? Saya udah lama nggak bikin buku ini. Jadi, belum ada ya. Saya 2005, udah lama sekali. Iya, bukunya Prof. Udah lama sekali. Belum ada lagi. Saya belum melihat Prof. Barangkali saya harus mencari, tetapi yang terbanyak yang saya pakai yang lalu adalah dari Duncan, dari David dari 2018, 2017. Dari luar negeri semua ya referensinya ya. Iya, Prof. Ya, jadi ini masih terbuka luas. Tadi Bu Tias juga menyatakan masih belum sampai ke
monitoring dan kontrol. Betul, Prof. Belum, Prof. Iya. Masih frontiernya atau bahannya itu masih terbuka lebar di depan kita. Tinggal kita mau menulis atau tidak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Laksono. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Guru Wicaksono yang ingin mendapat tanggapan langsung dari Bu Tias. Bagaimana kira-kira penerapan buku ini dalam konteks pandemi, Bu Tias? Ya, terima kasih Mas Guru. Jadi kalau dikatakan apakah bisa diterapkan, ketika kita tadi mengawali adalah tentang the way of thinking, tentang strategic thinking, yang artinya antara lain adalah kemampuan mengantisipasi, kemampuan menganalisis, kemampuan untuk mensintesis, ya, kemampuan kesadaran, ya, kemudian dikaitkan itu menjadi pada strategic momentum tertentu, maka saya kira kemudian jawabannya tentu bisa diterapkan. Ya, penerapannya tadi apakah penerapannya bisa dalam masalah COVID? Iya, artinya intinya adalah mengetahui bahwa saat ini situasinya seperti apa. Dan itu based on data, artinya dengan tajam kata strategik dalam perencanaan ini juga adalah mengatakan bahwa dia sesuatu yang akan berpengaruh, ya, memberi dampak besar, tepat atau tidaknya kita memotret analisis situasi kan. Strategik kadang-kadang diartikan sebagai critical, ya, ketika tidak tepat maka dia berpengaruh secara kritis. Itu sebabnya setiap butir dalam analisis situasi disebut sebagai critical success factor, faktor kunci keberhasilan yang kalau kita tepat meletakkannya maka akan menentukan keberhasilan. Ketidaktepatan kita membuat peta untuk memberitahu ordinate positioning kita juga kemudian bisa membuat kita tidak tajam dalam menyusun strategi. Artinya situasi COVID saat ini ketika dengan tajam kita melihat seperti apa signifikan perubahannya dengan data, lalu dalam analisis situasi kan tidak cuma data today, tidak data potong lintang, tetapi sesuatu yang dilakukan dengan melihat data sekian waktu yang lalu sebagai dasar melakukan forecasting, ya, trend analysis, time series, sehingga kalau kita melihat bahwa besar sekali dampak pada pandemi ini, ya, yang data sekarang juga sesungguhnya menunjukkan sebuah tren di masa mendatang akan masih terjadi dampak besarnya, maka saya kira konsep berpikir membuat analisis situasi dengan melakukan trend analysis atau forecasting, ya, akan memberi peta untuk membuat kita bisa lebih menyesuaikan strategi seperti apa yang akan fit dalam situasi pandemi saat ini dan dampak di masa sekian waktu mendatang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Tias. Ini ada juga dari Pak Imam Negara. Ini bagaimana menjaga keselarasan visi misi dan sampai menjadi KPI. Ini case cascading-nya gimana? Tapi ini jangan dijawab terlalu teknis ya, Bu Tia. Singkat-singkat saja, karena kalau nanti jawab teknis ini nggak ikut lagi di minggu depan. Gitu. Oke, baik. Keselarasannya gampangnya adalah memang prosesnya tidak pernah sekali. Dan bahasa lain adalah ini proses bolak-balik gitu. Bolak-balik dari depan ke belakang, dari belakang cek lagi belakang. Sehingga mengakses melakukan penyelarasan kan jadi ada scanning, datanya tajam tidak sekedar cross sectional pada saat ini potong lintang tapi data yang lalu diakses tidak cukup X-ray tetapi scanning 64 slides misalnya untuk mengatakan berikutnya adalah melihat juga assessing apa yang hendak menjadi harapan dari visi misi value-nya lalu melakukan forecasting dan dimonitor. Ini adalah upaya untuk memastikan keselarasan sehingga tadi kalau visinya adalah sebuah yayasan yang memang untuk melayani misi Zending, misi Rumah Sakit Islam Beribadah, maka kemudian analisis situasinya tidak akan mengatakan sebagai ancaman ketika ada keberadaan yang lain atau KPI-nya nanti. Ya, dalam 4 KPI-nya kalau pakai balance scorecard, maka financial perspektifnya diterjemahkan, bukan soal SHU-nya, bukan soal kemudian keuntungannya, bukan tetapi kemudian soal sustainability. Jadi kalau rumah sakit pemerintah pakai itu akan menggantikan soal keberlanjutannya untuk menjadi kembali layanan publik. Intinya melihat bolak-balik dari visi, analisis situasi sampai KPI ya, untuk selaras. Karena tidak boleh terlalu teknis, maka jawabannya itu ya Pak Andre. Nah, itu sudah lumayan itu, Bu Tias. Dan ini yang bertanya juga mahasiswa baru gitu ya.
supaya ada curiosity untuk terus menelusuri. Boleh dinaikkan lagi chatnya? Maksudnya yang berikutnya, ya. Itu sudah, oke. Bu Tias, ini saya juga ini ya tertarik untuk melihat kalau tadi dari paparan Bu Tias, ini sebenarnya cocok baca siapa ya Bu Tias? Dan kompetensi apa yang harus mereka miliki sebelumnya supaya bisa memahami terminologi, kemudian alur pikir, bahkan menggayutkan tools-tools tadi supaya menjadi satu kesimpulan. Ya, harapannya tadi mugo-mugo gitu kan, keinginannya adalah tidak harus sangat memiliki kualifikasi khusus untuk bisa memahami buku ini gitu. Inginnya sesederhana mungkin, artinya inginnya kalau diikuti step by step dengan berbagai template tadi, dengan berbagai semacam borang dan sebagainya, itu bisa diikuti gitu sehingga itu harapannya. Kalau belum berarti saya yang masih harus kemudian nanti memikirkan mereviewnya. Tetapi memang tentu akan banyak bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa, oleh kemudian praktisi di rumah sakit, di puskesmas gitu. Saya cobakan misalnya ada yang puskesmas di daerah Kepulauan Riau mengatakan kami mengacu ini, kemudian ada di Papua RSUD dan sebagainya di lembah ini bahkan. Itu poinnya. Kemudian juga para mudah-mudahan dengan tadi the way of thinkingnya, strategic thinkingnya bagi di dinas kesehatan, kemudian pengambil kebijakan juga bisa menggunakan ini, termasuk untuk di sekolah sekolah tinggi, di berbagai speakers dan seterusnya. Adapun tentang istilah-istilah ini dicoba ada daftar singkatan, ada glosarium, ada dan sebagainya sehingga mudah-mudahan itu menjadi sebuah upaya untuk membantu ya. Ada daftar singkatannya, di belakang ada glosarium, selain ada indeks sehingga mudah-mudahan tetap bisa dibaca. Gitu oleh. Terima kasih Bu Tias. Jadi Bapak dan Ibu semuanya kalau ini dia. melihat buku ini dan juga paparan dari Bu Tias tadi, ketika sudah selesai baca, ini Ibu dan Bapak bisa masuk ke YouTube untuk melihat contoh-contoh rencana strategik yang dibuat oleh banyak company atau rumah sakit gitu ya, untuk lebih memperkaya lagi bagaimana kita memahami Renstra itu sebenarnya, baik dari sisi pola pikir sampai dengan ke hal-hal yang sangat operasional. Baik, ini sayangnya waktu ya. Ibu dan Bapak, sesuai dengan tujuan dari pertemuan kita pada sore hari ini, kita perlu tahu mengenai bagaimana kita mendapatkan buku ini. Ya, karena nanti di tahap berikutnya kita akan lebih operasional, diskusinya juga lebih teknis, seperti ini ada pertanyaan yang menyusul, bagaimana teknik menyusun KPI dan seterusnya, yang menurut saya itu akan dijawab di 2 minggu berikutnya. Ya, silahkan ikut di pertemuan selanjutnya, di mana kita akan membedah buku ini lebih detail dan ada komentar-komentar pakar. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, ini informasi cara pembelian bukunya, ini boleh dibesarkan sedikit. Ya, jadi buku ini bisa dipesan melalui marketing, Ibu Hetty Diah Kartini, ada nomor WA-nya, mungkin nanti nomor WA-nya bisa dimasukkan di chat box untuk admin, dan juga ada formnya ya, nama, alamat, nomor HP, jumlah buku. Ya, kemudian nanti akan dicari ekspedisi yang visible ya, dan juga pasti sampai gitu. Harga bukunya 64.000, ditambah dengan ongkos kirim. Ya, kalau Bapak dan Ibu di Depok mungkin bisa COD, ya, kirim langsung ambil. Atau kalau Bapak dan Ibu di Papua, nah ini perlu waktu dan mungkin ongkos kirimnya bisa lebih mahal dari bukunya. Jadi jangan beli hanya satu, rugi, ya, beli rame-rame gitu. Nah, kemudian ada buku lain dari Bu Tias, yaitu Perencanaan Strategis untuk Organisasi Pelayanan Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Prakteknya, kemudian Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi.
Nah, jadi Bu Tias ini memang hobi untuk menjembatani antara konsep dengan yang operasional. Baik, Bu Tias, apa ada keinginan untuk menempatkan buku ini di marketplace gitu, sehingga teman-teman yang milenial itu bisa cari-cari di berbagai macam platform. Saya nggak sebut nama, nanti dikira jadi endorser. Apakah ada keinginan untuk itu, Bu Tias? Saya pribadi memang lebih intinya adalah menulis sesuatu yang mudah-mudahan dimanfaatkan, tetapi tentang teknis bagaimana itu terdistribusi dan sebagainya memang bukan menjadi selama ini saya tidak concern ke arah sana gitu, tapi saya kira catatannya tadi bahwa bagaimana membuat dia menjadi termanfaatkan itu poin penting yang saya pikir benar sekali, sehingga misalnya memang suatu saat saya bercita-cita dan sekarang sedang berproses misalnya untuk mata kuliah Strategic Leadership and System Thinking, lalu Learning Organization, kemudian System Thinking di AMPU, kami sedang menyusun yang nanti rencananya karena ini menjadi wajib, inginnya menjadi e-book yang nanti bisa diakses oleh siapapun gitu. Inginnya seperti itu salah satunya. Oke. Tapi kalau buku-buku yang seperti ini memang buku-buku yang agak berbeda begitu. Saya kira kemudian intinya adalah agar buku itu bisa dimanfaatkan. Suatu saat nanti sedang berproses untuk menyusun bersama-sama, memang bersama para pengajar dari ada UNRAM, ada UNHAS, itu untuk kemudian nanti menjadi sebuah e-book yang bisa dipakai oleh semua. Ya. Intinya itu. Terima kasih, Bu Tias. Jadi kalau saya misalnya mau beli buku ini lewat Tokopedia gitu belum ada ya Bu ya? Saya nggak tahu ya, ada Mbak Heti. Saya kalau ditanya gitu malu nggak bisa jawab saya, makanya dari tadi ngelak-ngelak gitu. Ya, Bu Tias. Kita maklum ya karena kita ini kan. Kalau gitu saya malu nggak bisa ngomong, makanya tadi ya. Tapi Mbak Heti tadi menulis dan sebagainya, monggo Mbak Heti. Ya karena kan kita digital migration ya. Iya. Bukan digital native, jadi ya harap maklum. Tapi rasanya memang rasanya sih ada beberapa yang mengatakan mereka bisa akses dengan beli melalui online, rasanya ada yang begitu. Tapi persisnya di mana dan sebagainya saya tidak tahu. Oke, terima kasih Bu Tias. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat buku ini dan juga kegunaannya dan juga kecocokan tadi siapa yang bisa membaca. Dari Bu Tias sendiri menyampaikan sebenarnya ini upaya untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Dan ini memang tugas akademisi seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalamnya ada banyak sekali tools yang bisa dimanfaatkan dan itu bisa langsung dipraktekkan di tempat kerja. Nah, jadi ini termasuk buku praktis sesuai dengan judulnya di sini, konsep dan langkah praktis. Nah, kemudian tentu saja buku ini bukan panacea ya, bukan obat untuk semua masalah. Buku ini menjadi satu bagian dari gambar besar manajemen strategis organisasi pelayanan kesehatan, rumah sakit misalnya, yang sangat kompleks. Dan harapannya dengan membaca buku ini, Ibu dan Bapak semua kemudian terdorong untuk mengeksplor lebih jauh ya, dengan mencari sumber-sumber yang lain. Karena memang di dalam situasi sekarang yang penuh dengan ketidakpastian ini, informasi dan pengetahuan adalah dua hal yang harus kita kombinasikan supaya kita bisa survive. Dan insting untuk survive, kalau dulu itu hanya pakai feeling, kalau sekarang sudah pakai perhitungan. Yang itu semua ada ditulis di buku ini. Baik, terima kasih sekali Bu Tias atas kesempatannya. Kita bisa berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini, Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih juga Prof. Laksono yang sudah membuat forum ini. Dan nanti kami akan umumkan waktu yang lebih definitif ya, kapan kita akan membedah buku ini secara lebih detail. Dan pertanyaan-pertanyaan teknikal yang sudah Bapak Ibu sampaikan akan kami coba untuk diangkat kembali pada pertemuan kedua. Baik, saya Andri Meliala mengucapkan terima kasih untuk Bu Tias dan juga teman-teman, termasuk juga kru yang sudah membantu. Terima kasih. Dan harapannya kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan berikutnya.
Makasih Pak Andreas, terima kasih Prof. Balasono. Ya. Makasih, dan saya juga senang, saya seperti silaturahmi melihat banyak nama-nama ya. Ada Pak Marta Henry saya baca, ada Bu Juwana dan sebagainya. Terima kasih, jadi kesempatan silaturahmi saya membaca beberapa, ada Mbak Eva. Terima kasih Prof, terima kasih Mbak Heti, terima kasih 2 minggu lagi ya Bu Tia, kira 2 minggu lagi. Insya Allah Prof. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Salam. Hari izin pamit. Ya. Yeah.